Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ike Agustina Retnaring Tias selaku host di channel YouTube sekolah kami SD Muhammadiyah 1 Panji. Kali ini kami kedatangan seorang tamu istimewa yang akan mengenalkan dan mensosialisasikan sekolah atau boarding school yang beliau pimpin. Baik, sebelum kami melanjutkan bincang-bincang santai ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami SD Muhammadiyah 1 Panji. Kita mulai bincang santai kita pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memperkenalkan diri. Silahkan memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Rahim. Kalau tadi disebutkan sebagai pimpinan ya, itu masih kurang tepat ya. Jadi saya ini dengan beberapa orang sebagai pemerangsang untuk berdirinya Muhammadiyah Boarding School. Gitu. Jadi sebagai promotornya lah, gitu ya. Jadi bagaimana supaya di Situbondo itu ada MBS Muhammadiyah Boarding School, gitu Bu ya statusnya ini. Gitu, kalau saya sekarang berarti sebagai guru di SD Patokan 3, dulu pernah ngajar di sini juga dulu kan. Awal-awal dari tahun 2000 itu ngajar di sini, pindah ke Gawang, terus pindah ke Pemimpinan 1, sekarang Patokan 3. Gitu. Baik. Berarti Bapak termasuk salah satu founder MBS-nya Muhammadiyah. Ya, begitu betul, ya betul, Bapak. Betul, gitu. Baik. Background Bapak sebelum menjadi founder dan pekerjaan intinya Bapak itu adalah seorang guru. Di SD. Di SD. Sekarang SD Patokan 3. Sekarang ada di Patokan SD Patokan 3. Baik, berkenaan dengan MBS, apa sih MBS itu? Apa MBS itu? Kan MBS, kita kenalnya hanya MBS, tapi gitu tidak ya? tahu apa sebenarnya MBS itu, begitu. Monggo, silahkan. Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Jadi gini, secara umum dulu ya. Jadi MBS itu sebenarnya singkatannya Muhammadiyah Boarding School. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan Muhammadiyah, sekolah berasrama milik Muhammadiyah gitu loh. Gitu. Tapi sebenarnya kita niatannya itu sebenarnya modelnya seperti pondok pesantren gitu loh. Jadi pondok pesantren. Jadi Muhammadiyah pertama kali itu bagaimana akhirnya bikin sebuah sekolah yang nuansanya keagamannya juga cukup tinggi dan menginap ya, atau bikin seperti pesantren gitu. Maka namanya menjadi MBS Muhammadiyah Boarding School. Pertama kali kan ada di Jogja itu yang pertama kali. Nah, akhirnya kita bawa konsepnya juga ke Situbondo gitu. Jadi sebenarnya SMP. Nanti kita berada dari SMP dan setingkat SMA. SMP tapi berasrama. Siap, betul. Begitu. Dengan tambahan materi-materi keagamaan yang lebih dalam. Oh gitu. Jadi ketika pagi mereka sekolah SMP biasa. Pulang dari SMP mereka berasrama. Iya, di kehidupan juga. Di asramanya itu bernuansa keagamaan. Siap, betul. Sama seperti pesantren. Siap. Gitu. Jadi aturannya mirip lah kayak gitu. Betul. Untuk MBS yang di Situbondo ini sudah berapa tahun? Sudah berjalan berapa tahun, Bapak? MBS ini sampai tahun ini sudah 3 tahun. Tahun ketiga. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Cuman memang masih banyak kendala yang kita hadapi sehingga kita terus berupaya supaya untuk mengatasi tersebut. Salah satunya sekarang ini kan ada program pembangunan gedung MBS di Seliwung. Nah, insya Allah dengan itu nanti orang akan lebih, oh iya ya ternyata ada. Sudah wujud gitu loh. Kalau dulu itu programnya gitu ya, Pak, ya. Itu programnya ada dilaksanakan tapi belum kelihatan secara penuh gitu loh. Kalau sekarang insya Allah. Tapi mohon bantuannya nanti ya. Siap. Ini termasuk salah satu bentuk bantuan kita. Amin. Baik, apa dasar
kenapa Bapak dan teman-teman yang lain ini mendirikan MBS ini? Apa dasar dan tujuannya? Tujuannya untuk apa? Karena biasanya dasar dan tujuan itu memang tercetus awal pertama kali sebelum mendirikan MBS ini. Kira-kira apa Bapak dasar dan tujuannya? Yang pertama mendasar, yang secara umum tapi ya, banyak sebenarnya. Tapi yang paling umum, yang mendasari itu bahwasanya kita itu Muhammadiyah butuh kader-kader. Kader-kader penerus untuk melaksanakan dakwah Muhammadiyah. Dan itu bisa kalau mulai ada pembinaan dari bawah. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Gitu. Karena dasar yang paling bawah, pendidikan dasar ini, SD, SMP ini yang sangat menentukan kepada jiwa anak. Kalau sudah SMA nanti wis lain lagi ceritanya ya. Jadi kalau didasari lebih bagus, insya Allah lebih mantep ke anak tersebut. Satu, tentang keorganisasian Muhammadiyahnya. Pengkaderan ya, yang pertama. Terus yang kedua, ini lihat keadaan. Bahwasanya banyak warga Muhammadiyah di sini, juga orang-orang Situbondo itu banyak putranya sudah ada yang sudah program tahfidz, program bahasa Arab dan macam-macam ya. SD-nya loh, tetap Desi Muhammadiyah loh. Nah, Desi Muhammadiyah saya lihat sudah sampai berapa jus? 3 jus. Terus saya ini kemana? Ke SMP. Saya negeri. Akhirnya apa itu jadi? Ya sudah Pak. Yang 3 jus itu hilang. Tidak terpelihara, bisa jadi tinggal 1,5 jus atau 1 jus. Betul. Nah, kita ini butuh kita itu, butuh untuk wadah bagaimana keilmuan yang di SD berlanjut, bertambah, berkembang. Nah, gitu. Jadi butuh ada. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, yang ini umum ya. Yang ketiga ini bahwasanya anak-anak sekarang, bukan cuma anak-anak sih, kita semua lah, banyak yang sudah agak jauh dengan Al-Quran. Karena itu dengan adanya MBS ini nanti, dasar itu ya, kita nanti berharap mereka itu kita akan ajari, ini loh sebenarnya pedoman kita itu Al-Quran. Jadi kembali ke Al-Quran dulu. Bukan karena katanya teori-teori yang lain. Gitu loh. Nah, kalau dengan itu maka semua yang kita laksanakan nanti acuannya Al-Quran. Kalau Al-Quran berkata A yang benar. Kalau sampai yang ada teori yang bertentangan dengan Al-Quran, berarti teori itu salah. Gitu. Jangan dipakai. Nah, jadi kita pakai Al-Quran. Jadi kita dasari betul bahwasanya Al-Quran itu buku panduan kita. Allah sudah ciptakan Al-Quran sebagai panduan kita, panduan hidup kita. Gitu. Nah, itu yang kita tekankan nanti. Dan sekarang ini rata-rata anak itu tidak kenal Al-Quran. Betul. Mohon maaf, banyak yang sudah hafal sampai juz 30, tapi ditanya, apa maksudnya? Tidak tahu, Pak. Saya pokoknya apa. Jadi mempelajari Al-Quran lebih dalam, mengkaji ya Pak ya, bukan hanya sekedar menghafal. Nah, itu dasarnya ya. Sehingga tujuannya nanti kembali ke tujuannya kan dari dasar itu, berarti kita harus menciptakan suatu lembaga pendidikan yang bisa mewadahi ketiga hal tersebut. Nah, itu tujuan utamanya yang paling gampang seperti itulah. Sehingga apa? Anak-anak nanti nggak hilang dan apa ya? Di keagamaannya tetap ada. Nah, sehingga karena zaman sekarang ini kan wis banyak yang kalah sama guru privat toh. Guru privat ya apa? Guru yang setia. Istilah kami ini setan gepeng wah. Setia setiap saat ini. Kapanpun dimanapun itu mereka bersedia bantu kan. Cuman yang diajarkan bener apa enggak kan gitu. Nah, dengan adanya ini ada sekolah MBS. Nah, anak-anak kan dibatasi penggunaan HP. Ataupun yang memang agak dijauhkan dari HP, tidak dijauhkan dengan teknologi, dijauhkan dengan HP-nya. Nah, sehingga mereka lebih konsen belajar dan memperdalam keagamaannya itu. Itu ibu-ibu itu. Jadi yang pertama itu memang dasar dan tujuannya itu untuk pengkaderan. Siap. Wadah untuk pengembangan hafalannya siswa setelah dari SD. Yang ketiga untuk mengembalikan anak-anak menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup. Siap. Gitu. Bukan HP pedomannya. Kalau di SD Muhammadiyah kan sudah diajari ya. Di SD Muhammadiyah diajari gini. Ya, terus yang di luar SD Muhammadiyah yang kadang kan Al-Fatihah aja enggak ngerti artinya. Jadi makanya kalau SD Muhammadiyah sih lebih enak sih. Kita tinggal nambahin aja. Gitu loh. SD lain kan kita dasari lagi. Betul. Itu bedanya. Terus untuk
Dasar, tujuan, dan kalau program unggulannya di MBS itu apa saja Bapak? Nah, kalau program unggulannya sama dengan dasar kita tadi, yang jelas tahfidz plus. Tahfidz plus. Jadi Plusnya? selain menghafalkan, anak-anak itu juga tahu terjemahnya dan sedikit tahulah apa sih maksudnya, gitu loh. Jadi ceritanya tentang alfil lah paling gampang ya. Oh, anak-anak ceritanya, oh ini ceritanya tentang sejarah saat itu Abraha datang, Mau bagaimana, menghancurkan iya, Ka'bah. bagaimana diajarkan bagaimana Abdul Muthalib akhirnya memasrahkan tentang Ka'bah itu kepada Allah kan, waktu itu, sehingga oh anak-anak tahu bahwasanya Allah itu sangat berkuasa terhadap segala sesuatu dan gampang gitu loh. Gampang. Kalau manusia Abdul Muthalib takut waktu itu, nggak ada keberanian Selaku melawan, nggak bisa. penjaga. Iya kan, cuma diserahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang punya. Kan Allah mudah aja. Kirimlah burung-burung, selesai. Jadi anak-anak lebih yakin, jadi akidahnya lebih kuat lagi. Jadi nggak cuma hafal, tahu, dan meresapi dalam. Itu program unggulannya itu satu. di situ. Tahfidz plus, yang kedua, ajas bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk bahasa untuk sehari-hari. konversasinya, untuk komunikasi sehari-harinya nanti kita harapkan mereka itu terbiasa dengan dua bahasa ini. Gitu ya. Jadi program unggulannya itu Tahfidz plus dan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-harinya. Berarti memang mirip-mirip pondok begitu ya Pak ya, untuk kehidupan sehari-harinya. Cuman bedanya kan gini, kalau MBS tetap tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang umum. Jadi ilmu yang seperti di SMP diajarin juga. Akademiknya. Cuman itu akademik kita dapat, agama kita dalamkan lagi. Nah gitu. Karena yang paling penting itu kan masalah akidah anak gitu loh. Soal pinter urusan Allah rezeki. Tapi kalau akidah urusan ini tanggung jawab kita masing-masing ini. Bagaimana supaya anak bagus. Gitu Ibu. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya setelah pulang dari sekolah itu seperti apa Pak? Dari mereka pulang sekolah sampai mereka mau istirahat malam, itu kegiatan hariannya seperti apa? Ini kalau di asrama itu kan mereka di asrama gitu. Jadi tidur, diatur, bangun tidak diatur. Jadi kegiatan pagi pertama itu adalah persiapan sholat subuh sebelumnya. Persiapan, prepare sholat subuh, lalu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, lalu mulailah kegiatan pendalaman agama. Murojaah, gitu kan, atau tahsinnya. Itu jadi kegiatan itu rutin. Setelah itu anak-anak siap-siap sekolah. Cuman gini, sekolahnya itu kita tidak bedakan. Oh hari ini pelajaran sekolah SMP aja, enggak. Jadi SMP dan pelajaran keagamaan itu dimix jadi satu. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi nggak harus pagi ini pelajaran umum, nanti malamnya pelajaran agama, enggak. Jadi sama semua ya, masuk di sana. Nah itu belajar sekitar sampai jam 2, sampai jam 2 termasuk makannya sudah ya. Iya jam 2. Setelah itu istirahat. Nah istirahat prepare untuk kepentingan pribadi. Nah mulai 4:30 itu sudah siap-siapan lagi untuk kegiatan keagamaan, untuk siapan sholat maghrib dan berikutnya, terus makan. Sampai lalu kegiatan belajar lagi. Setelah Isya itu ya Pak ya? Setelah belajar lagi sampai pukul 9. Pukul 9 istirahat. Maksimal masuk kamar itu, paling cepat masuk kamar pukul 9. Gitu. Itu paling cepat. Nah, antara Isya sampai pukul 9 ini, kita mantapkan apa yang dibutuhkan oleh anak. Gitu. Misalkan anak ini, ini pelajaran umumnya kurang, ayo kita tambahin di situ. Tapi kalau emang cukup ya kita perdalam masalah agamanya. Ada jadwalnya sudah. Berarti ada pendampingan ya Pak ya, dari setelah Isya sampai jam 9 itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak apa ya pendamping ya itu yang memperdalam. Betul. Ada pendampingannya. Jadi nggak dilepas. Nggak dilepas. Setelah istirahat apa ada sholat tahajud bersama atau memang ada khusus dari pendamping itu mendampingi anak-anak untuk sholat tahajud di malam hari? Kalau sholat tahajud kelas 1 itu bertahap Bu. Nggak langsung kelas 1 langsung tahajud langsung kaget langsung pulang. Kalau biasa tidur dari Isya sampai subuh misalnya. Subuh aja kadang-kadang masih kok ya masih kelihatan. Diajak sholat aja lepas ya. Subuh sholat 5 waktu berjamaah itu dulu yang wajib kelas 1. Kelas 2 baru mulai. Sama dengan bahasa. Nggak langsung masuk langsung ngomong yang proses.
Jadi ternyata- mengikuti kemampuan anak ya Pak ya, gitu. tidak bisa dipaksakan. Jangan sampai kaget Bu. Kan banyak anak kan takut masuk pondok. Pondok, istilahnya iya kan, karena itu. "Oh, nanti gini. Padahal Betul. jauh beda. Oke, Jadi benar. tidak dipaksa seperti itu. Tidak seberat yang dibayangkan. Gitu. Dan malah lebih enak Bu di sini Bu, karena ada orang tua yang khawatir juga. Pak, ini nanti tidurnya di lantai Pak ya? Oh enggak, kita pakai dipan satu-satu. Iya, yang dikhawatirkan itu biasanya memang. Dipan satu-satu, gitu. Iya betul. Selanjutnya harapan Bapak selaku founder terhadap MBS ini apa? Kalau harapan saya sih sederhana, bagaimana MBS ini bisa berkembang dengan baik, sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang mendapat penguatan akidahnya, keagamannya lebih baik. Kenapa? Orang pinter banyak. Betul, banyak Pak. Orang pinter banyak. Tapi orang yang ngerti sedikit. Yang ngerti, orang yang pegang agamanya dengan kuat itu sedikit. Iya, dan banyak orang pinter yang karena pinternya sehingga menggunakan kepinterannya untuk jalan yang tidak baik. Sehingga negara ini ya seperti ini keadaannya, gitu kan? Jadi kita tidak butuh banyak orang pinter sebenarnya, tapi butuh banyak orang baik. Baik berakhlak Quran. Nah, gitu ya Pak gitu. Ya. Jadi harapannya nanti dengan MBS ini, nah banyaklah muncul kader-kader yang bagus. Tapi kita sekedar usaha ya Bu ya. Iya, namanya usaha ikhtiar. Kan kita, kewajiban kita kan berusaha. Untuk hasil biar Allah yang menentukan dan memberikan. Kan banyak faktor yang menentukan. Dari faktor di lembaganya, di keluarganya juga kan saling mendukung lah. Faktor internal dan eksternal ya Pak ya. Betul. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Rohim selaku founder, salah satu founder MBS, ada pesan-pesan untuk pemirsa YouTube di channel kami di SD Muhammadiyah 1 Panji. Oh, silakan. Ya, terima kasih Bu Ika. Kalau pesan saya atau kepada para pemirsa Wali Murid ini satu, Muhammadiyah Situbondo saat ini sudah menyiapkan lembaga sebagai kelanjutan dari SD Muhammadiyah ini. Kami berharap putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa dititipkan kepada kami itu karena banyak kelebihan lah nantilah hitungannya kalau minta lebih banyak. Kenapa? Karena eman kalau apa yang sudah dipupuk tidak dikembangkan itu. Terus yang kedua, saat ini program MBS, pembuatan MBS sudah berlangsung. Pembangunan sudah berlangsung, insya Allah di daerah Seliwung. Nah, untuk itu mohon partisipasinya Ibu. Siap. Kenapa? Kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita dengan bergotong royong insya Allah akan jadi lebih baik. Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Rohim, mudah-mudahan harapan dan pembangunan yang sedang berjalan di Seliwung ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Semua harapan founder, pengajar dan seluruh pengurus Muhammadiyah Situbondo itu bisa terkabul dengan banyaknya santri yang masuk ke MBS. Siap. Terima kasih atas kehadirannya Pak Rohim. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, para pemirsa channel YouTube kami SD Muhammadiyah 1 Panji, begitu tadi bincang santai kami dengan Bapak Abdul Rohim selaku salah satu founder Muhammadiyah Boarding School di Situbondo. Dari kami cukup sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.